mekar laju, kuncup laju, berkembang laju, sehingganya terburu tangan. Kapan ditagih? Ubar-ubaran. Yang mekar datang, yang kuncup datang. Ubar-ubaran, berlari ke darat, ke laut, ngatakan diam-diam. Aku ngatakan ada tukang tagih. Sekali-kali kamu pakai baju pendek, tapi untuk laki. Jangan kapan keluar rumah pakai baju pendek, di dalam rumah segala tertutup. Sehingganya laki saya nyari yang terbuka diri. Kapan keluar rumah dibuka kan ada. Ini salah tubuh. Kapan tubuh laki dengan laki buka kan gala, dengan orang tutup gala. Justru baik-baik dengan mak mertua. Kau jengok tatap wajah mak mertuamu. Wah cantik, cak melawan itu, cak baik melawan itu. Baik hatinya. Bi, kau tahu bapak mau ngudut misalnya, mertua ngudut, sekali-kali mertua mau belikan udut. Iya, aku kadang-kadang serokokan. Ini terbalik, mantu minta rokok dengan mertua. Ngatakan pak minta rokok kamu tuh. Weh, tak akor itu Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pagar alam, pagi-pagi balik malam. Semangat aku ngucap salam tapi jawabnya banyak diam. Akulah kelaparan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alan nikah wasilan bainal anam wa ja'alan nikah fasilan bainal halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mayapati Sahibul Qaryah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Aur Standing, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sungai Lebong Ulu pada zamannya, bukan mak ini hari, karena beliau ini Kanda Suhail ini lah pensiun, lah selesai, lah purna tugas. Kepala desa yang mungkin hadir tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang berkepala saya hormati hari ini. Kepala yang besar, kecil, pokoknya kepala, seluruh kepala dihormati. Bapak Ibu Hajah dan Bapak Haji, para alim, para ulama yang berbahagia, kedua mempelai beserta keluarga. Ada Adinda Habibi dan Adinda Yasi Nabila, binda kami Khadijah. Karena kami ini dapat namu Bapak Ibu sekalian Biho. Ujaku pula kepanjangan Biho, rupanya Khadijah. Kalau dia manjang Khadijah, tapi kalau dia galak bercerita panjang meloho. Tapi ternyata Khadijah beserta pasangan dari orang tua Yesi Nabila, Bapak Hendi dan Ibu Romila. Kedua mempelai yang sedang berbahagia. Yesi jangan lesu kau tuh. Senyum macam itu. Bagus kalau senyum. Cak tanah liat di kapak. Terbuka ini. Hari ini mereka bahagia. Bahagia. Kita lihat Habibi bukan main bahagianya. Kecintaan menjadi kenyataan hari ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebahagiaan kedua mempelai hari ini dirajut dengan rasa cinta yang diawali dengan sama-sama naksir. Saya tidak tahu kenapa Yesi jatuh cinta dengan Habibi. Kira-kira apa sih yang membuat kau cinta dengan Habibi itu? Senyum dia.
Ada pantunnya, ya sih. Dari mana datangnya asap? Dari Munggu ke Sungai Lebung. Jauh ada asap ya. Dari mana nih yang datang sedap ke Habibie? Dari dagu ke lubang hidung. Kamu perhatikanlah, mulai dari dagu ke lubang hidung, yang itulah yang buat sedap. Ada jenggot dikit, tai lalat sebelah kiri, kemudian kumis tipis, yang membuat ia si nyut, ser berdenyut, cinta berdebek. Tidak pindah ke lain hati, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mereka menemukan pasangan hidup. Banyak yang tidak punya pasangan hidup. Ada yang belum pernah sama sekali. Ada yang sudah pernah tapi ditinggal pergi sang kekasih. Kedua pasangan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang pasti ada, lebih juga pasti ada. Maka pasangan hidup itu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Hari ini nampak baik semua, kelihatan bagus, kalem. Nanti akan kelihatan, yes, mak mana nian pecah ke Habibie katu. Apa kalem cak hari inilah, apa berubah. Biasanya Bapak Ibu sekalian ada perubahan. Kalau lagi belinjangan, woi manis nian kata-katanya. Hati-hati deh kalau nyampa. Kalau dang berjalan, tapi kalau lah jadi bini, gelabuk bini tercampak pinggir ladang, mana biji mata kau gitu. Lama ada lagi. Naik motor, waktu nak jemput ISI ke our standing, motor hampir dekat dengan pantat, singgahnya parak nian, naiklah dek nanti kan, hati-hati. Nyemput habis nak ramah. Kapan lah berbini, punya anak sekok dua kundangan, pergi kondangan, cak tanda nunggu, gancang dikit kaki ku tinggalkan. Lah ngobah. Kapan naik motor, ngatakan naiklah. Sudah naik, kalau belinjangan dulu, dek, pegang erat-erat kaki campak. Kapan lah jadi bini berubah. Tak boleh nak erat-erat megang, geli aku ngatakan. Ada Bu? Banyak berubah. Dulu minta pegang erat waktu belinjangan. Kapan lah jadi laki, lah jadi bini, tak lagi dipegang erat, ujinya geli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gambaran keluarga yang hari ini Adinda baru memulai. Untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada konsep dalam rumah tangga yang baik. Yang pertama, jadilah istri yang soleha. Yang kedua, jadilah suami yang soleh. Saya akan bahas yang pertama dulu. Menjadi suami yang soleh itu apa Ustaz? Nah, ini untuk Habibie dulu. Apa suami yang soleh itu? Disebutkan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa alasan menjadi pemimpin? Wa bima anfaqu. Karena kamu yang memberikan nafkah kepada istri dan anakmu. Dan ada kelebihan yang diberikan Allah terhadap laki-laki dibanding perempuan. Nah jadi, kalau sudah begini, semangat mencari duit. Sebab sekarang ini, duit inilah ukurannya. Kapan tubuh berduit, segala betina deman gala tubuh. Amun buntu nyengok lagi tak anak biar tu. Maka rajin-rajinlah bekerja supaya dapat duit. Kalau bekerja di sini mungkin bungu, galak-galak bungu. Kalau bungu sebelum berbini cuma sesekat, 2 sekat, nah sekarang 4 sekat. Apalah bunyi bini. Kenapa? Karena suami punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Apalagi istri zaman sekarang banyak tuntutan. Belanja tidak harus pergi ke toko, cukup klik saja di HP, datang ke rumah, diantarkan. Paket yuk, uji saya kan? Kapan ditanya, lah bayar belum uji lagi? Belum, COD.
Nah, belum bayar. Yang bayarnya laki. Sekarang belanja lebih enak. Karena ada uang Palembang yang baik, namanya COD, pajak berutang. Bini mengode. Bayarnya datang ke rumah, barang dipesan dulu. Belanja tidak mesti datang ke Palembang lagi. Dari manapun kita bisa belanja. Maka kalau dah kata duit pening, bini banyak kendak, dak pacak ngatur, susah hidup. Kebahagiaan dunia diukur dari keuangan. Jadi istri juga, yes, lihat kalau laki pencarian pas-pas, jangan banyak kendak, bersyukur, bersyukur. Laki lah pas-pasan, segala tempat berutang, mekar kuncup, segala berutang, mekar laju, kuncup laju, berkembang laju, sehingga itu berutang. Kapan ditagih, ubar-ubaran. Yang mekar datang, yang kuncup datang. Ubar-ubaran, berlari ke darat, ke laut, ngatakan diam-diam. Aku ngatakan ada tukang tagih. Lamun sini ada ATA sini kata. Jakarta banyak. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, pandai mengatur keluarga. Ada duit kakak atur. Ya yes? Jangan memaksakan kendak. Cuma jangan pula getah basah jadi laki. Amun ada duit njok bini. Kepengen bini penampilan bagus, kasih uang. Jangan pengen bini cantik kami tak katik modal. Sekarang ini perlu kamu ketahui, wanita ini untuk cantik. Tengoklah binimu tu no. Cantik, glowing ujungnya. Glowing, blossing, apa dia lagi pokoknya sing-sing kali. Tapi modalnya apa? Duit. Mendekati duit sudah kusam rusak. Ngatakan yes, lama kita tak bertemu. Uji kawan ya si lamu ni kan tak bertemu. Kapan ni jengok 3 tahun tak bertemu sejak melaki. Ngapu kau cak rusak ini seh. Rumputnya tak pernah bersajak lagi. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu yang pertama, laki-laki tanggung jawab adalah memberikan nafkah. Lalu istri yang baik, karena waktu tidak cukup panjang. Istri yang soleha apa cirinya? Iza nazorta syarotka. Kalau dilihat laki belagak, sedap. Tambah tak betah, lewat ini. Iklan lewat. Para dayang-dayang. Kita lanjut dikit lagi. Wanita yang soleha iza nazorta syarotka. Kalau dilihat laki menyenangkan, ibu-ibu, walaupun tinggal di kota, walaupun tinggal di Lebak, walaupun tinggal di Renang, walaupun tinggal di Talang, jaga kecantikan dengan merawat diri. Karena sunnah iza nazarta syarotka, kata Nabi, kalau dijenguk laki tetap tampil cantik. Jangan laki pergi mulai pagi sewet gantung, laki balik masih pakai sewet gantung. Tak berubah-ubah, rambutnya rugau, pecah antu. Laki pergi keluar mencari nafkah, itu banyak yang dilihat. Kata orang sekarang, rumput tetangga nampak lebih hijau dari rumput di rumah. Bahaya Pak, Bu. Maka ibu-ibu jaga laki, yang punya laki, mumpung belum hilang. Laki itu amanah, dia titipan Allah. Kalau dia tak diambil Allah, kedua diambil betina lain, memang tak dijaga. Maka dijaga yes, rawat dengan baik-baik. Barang itu Habibie ini cuma sekok ikhlas di Mayapati, tak hati lainnya. Unlimited ujur kan. Cuma sekok itulah yang punya Habibie. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iza nazarta syarraka, dirawat, jangan sampai baru punya anak sekok lah pecah rusak yang penampilan. Maka akhirnya suami pun berubah pandangan. Kalau dia suka di pinggir jalan melihat warung, mampirlah di warung. Karena di warung itu ada warung kopi. Masalahnya bukan kopi, yang menengahkan kopi. Bajunya bagus, pendek boleh. Sekali-kali kamu pakai baju pendek, tapi untuk laki.
Jangan kapan keluar rumah pakai baju pendek, di dalam rumah segala tertutup. Singgahnya laki saya nyari yang terbuka di. Kapan keluar rumah dibuka kan ada. Ini salah tubuh. Kapan tubuh laki dengan laki buka kan gale, dengan orang tutup gale. Ini terbalik. Kapan keluar rumah pakai legging. Weh, kapan nyengok legging tahulah kamu. Segala biji mata nyengok terjelip. Lakinya lah biarkan pula. Jadi bapak-bapak, dalam hukum agama, kalau laki biarkan bini berpakaian minim, bahkan tidak menimbulkan kecemburuan, inilah yang disebut dayus. Dayus. Ada Pak? Nah, berdosa laki yang model macam itu, tegah bini kita. Oi, jangan keluar kamu tuh pakai legging macam itu. Aku ini nggak, orang lain jangan. Nak lembah, nak pematang. Ini pematang kelihatan, lembah tambah kelihatan. Berpakaian tak enak lagi. Awak lah tua itu bu. Man budak gadis lemak nyengoknya. Ini tua. Kekalangan belegging. Ya saman. Hati-hati dengan penampilan, yes. Lah punya bini, lah punya laki. Iza amarta atau atka. Istri yang soleha kalau diperintah laki, nurut. Setelah wali menyerahkan, maka wali menyerahkan kepada Habibi sebagai suami. Maka perintah Habibi itu perintah orang tuamu, selagi dia melakukannya karena Allah. Tapi kalau Habibi memerintahkan kamu tidak dasar agama, tidak usah nurut. Uji Habibi dek malam ini kita nak maling. Nah, tidak usah turun. Mendina ngajar nak maling. Atau kau malam ada mimpi ada katakan. Kita nak masang. Nah, dua laki bini akor wae. Tidak usah nurut. Kalau dia mengajak kebaikan turut. Itu perintah suami sama perintah orang tua, sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat seorang perempuan yang bapak umaknya sakit lalu dilaporkan kepada Nabi karena tidak mendatangi umaknya. Ecaknya umaknya berada di dusun sebelah, outstanding, dia diam di Mayapati. Ngatakan umakmu tak sehat, kau jengoklah umakmu, kaki kau tak bertemu lagi dengan umakmu. Uji lakinya, dek kau mantap-mantap di rumah, kakak nak merantau dulu. Kakaknya belum balik, zaman itu telepon dak katik. Maka dia dak pergi nyengok umaknya. Sampai terakhir orang dusun ngomong ke dia, kau ni katik ambahan, umakmu sampai mati kau masih tak datang. Ngapu kau tak datang? Aku nurut perintah laki, jangan keluar rumah sebelum aku balik. Maka diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah benar yang dilakukan oleh istri dari Sianu bin Sianu tadi? Kata Rasul, benar. Sesungguhnya umatnya lah masuk surga karena dia mempunyai anak perempuan yang taat dengan laki. Ah, itu bu kamu. Ini belumlah laki kaki keluar dari rumah. Laki begawe, dia berkacau. Kulu kelir. Di mana lokak pondokan bergesah, di situ dia bergesah. Dak katik kawan segala orang lewat dilakukan. Bu, sini dulu, bu. Nanti ada cerita. Gosip. La ilaha illallah. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri istri yang soleha. Yang ketiga, kalau ditinggalkan laki, hafizatha farjaha wa malaha. Dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta yang ditinggalkan suami. Jaga kehormatan. Kalau masa lalu ada, mungkin Habibi punya masa lalu dia. Ada pasti kau tuh. Cara bujang belagak kau tuh. Yesi seperti itu juga punya masa lalu. Bapak ibu sekalian, hari ini Yesi menikah, berapa banyak bujang yang nangis, yang kecewa, cintanya ditolak, kok Habibi yang diambil. Patah hati. Maka yang lalu biarlah berlalu, tinggalkan masa lalu untuk menyongsong masa yang akan datang. Di Facebook gak usah lagi teman-teman pasang status, lah belaki pasang status, aku lah belaki. Lah itu. Ika walau punya laki pasang status, ngatakan, waya budak baru naik gadis.
Apalah belaki cara belaki. Jangan kenang-kenang lagi. Sering ketemu dengan mantan, yang terjadi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Rumah tangga rusak. Jadi selesaikan itu, jangan dikenang lagi. Pokoknya hari ini kesimpulan, laki-laki yang paling ganteng di Pemulutan Selatan adalah Kanda Habibi. Baik itu, yes. Itu juga Habibi. Wanita yang tercantik di dunia ini hanya satu, selain ibuku adalah istriku. Yes. Selesai, damai rumah tangga. Insya Allah, dengan konsep suami yang memberikan nafkah, ngajari bini, istri yang soleha, menjaga kehormatan, berpenampilan bagus, terawat di rumah tangga. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pasangan ini senantiasa akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Yesi dan Habibi, jangan lupakan yang kananmu dan yang kirimu. Ini orang tua, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Yesi, jangan pernah lupa bahwa orang tuamu adalah orang tua Habibi. Orang tua Habibi adalah orang tua Yesi. Jangan pernah membedakan, oh itu mak mertua, ikau mak kunian. Jangan pernah membedakan. Bahkan kalau sudah belaki, yes, justru baik-baik dengan mak mertua. Kau jengok tatap wajah mak mertuamu. Wah cantik, cak melawan itu, cak baik melawan itu. Baik hatinya. Gayanya baik, melawan hatinya baik. Kalau kau baik dengan mak mertua, apakah Habibimu punya masalah, kau adukan dengan mak mertua. Mak ngatakan Kak Habibi lah jarang balik. Mah, pacak aku marahi dia. Takut Habibi. Kalau dia takut karena umatnya. Cuma kalau kau tak baik dengan mak mertua, mak ngatakan Kak Habibi bakal dia jarang balik, lantak lah kau tak boleh baik dengan aku. Coba lah baik, dibela. Ini dengan mertua cak pemusuhan. Ngatain salah strategi. Kalau strategi yang benar, mertua justru dibaiki. Kalau mak dah baca muangnya mak kandung, dah baca muangnya, mak itu masih baik itulah dengan kita. Tapi mak mertua dia orang lain yang masuk dalam kehidupan kita, maka harus dirajut kebaikan-kebaikan. Kalau mencintai anaknya, cintai orang tuanya. Jangan mengambil anaknya, membuang orang tuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama bapak juga macam itu. Kau tahu bapak mengudut misalnya, mertua ngudut, sekali-kali mertua mau belikan udut. Iya, aku kadang-kadang serokokan. Ini terbalik, mantu minta rokok dengan mertua. Ngatakan Pak minta rokok kamu tuh. Weh, tak akor lah itu. Apalagi caknya cak sekancen kamu tuh. Mertua lah. Kayaknya habis rokok mertua kena sambar mantu. Jadi mertua te amban punya mantu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan memberikan nasihat untuk menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Mari kita tutup sama-sama dengan berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.